Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelas B2. Kita akan menginterview salah satu perwakilan dari kelas D1. Betul. 11 D1 ya. Oke, Dendi, Yes. silakan perkenalan. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Dandi Danadiaksa dan saya dari kelas 11 D1. Oke, jadi kita ada beberapa pertanyaan nih. Totalnya ada 5 pertanyaan mengenai metode pembelajaran yang efektif. Oke, yang pertama itu menurut kamu lagi bikin video loh Pak, astagfirullahaladzim. Oke, lanjut dah. Oke, yang pertama, menurut Denny sendiri, seperti apa sih pembelajaran yang paling efektif? Menurut saya metode pembelajaran yang paling efektif itu kan metode pembelajaran tuh beda-beda ya setiap orang ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya tuh tipe yang visual. Jadi yang orang tuh kasih lihat dulu gitu loh baru saya paham. Jadi kalau misalkan cuma dari baca buku saya kurang masuk pelajarannya gitu. Oke, berarti kamu lebih suka visual ya? Visual audio visual. Benar. Oke. Lebih suka ngedengerin sama ngeliat saya. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Metode belajar apa yang paling kamu sukai? Misalnya nih, video, diskusi, praktik, dan kenapa? Kalau misalkan metode yang paling disukai, kan tadi saya masuknya kalau visual ya. Tapi kalau jujur saya lebih suka berdiskusi sama orang. Karena kan kalau misalkan kita berdiskusi sama orang, kita bisa dapat wawasan dari orang itu juga kan. Jadi kita bisa tukar pendapat dan kita jadi lebih paham. Karena kan kita istilah kata jadi berdebat sama dia kan. Dan kalau kita berdebat sama dia, justru malah kita jadi mengetahui Lebih dalam. materi kita lebih dalam. Itu biar kita menang debat istilahnya. Oke. Cukup memuaskan? Puas. Memuas. Oke, ketiga. Apakah kamu pernah merasa bosan saat pembelajaran? Dan apa penyebabnya? Sering, belum pernah. Sering. Oke. Kalau penyebabnya mungkin karena materinya terlalu susah atau juga kadang-kadang gurunya tuh tidak diharapkan cara mengajarnya. Bisa aja kan ada beberapa guru yang cuma ngasih video YouTube terus kita suruh rangkum. Ada juga guru yang cuma suruh kita nulis dari lembar sekian sampai lembar sekian dan itu bosen sih. Nggak masuk pelajaran itu saya gitu. Oke, jadi intinya nggak bisa lah ya. Pernah juga merasa bosan saat Pernah, pembelajaran. pasti pernah. Pertanyaan selanjutnya, Den. Bagaimana pengaruh pembelajaran yang monoton terhadap fokus dan pemahaman mungkin? Kalau monoton, saya juga bosen karena menurut saya kagak ada yang baru gitu. Maksudnya pikiran saya jadi tertuju di situ-situ aja. Mungkin bisa diganti dengan cara pelajaran yang lain kayak misalkan belajar dari pengalaman, game, studi kasus, mungkin seperti itu sih atau diskusi. Berarti cukup berpengaruh ya pembelajaran yang monoton. Cukup berpengaruh. Oke. Yang terakhir nih buat Dendi, menurutmu apa yang harus dilakukan guru agar pembelajaran itu lebih menarik dan juga tidak membosankan atau monoton? Guru harus bisa mendengarkan siswa. Dan juga harus bisa memahami perasaan siswa. Tapi sebaliknya juga siswa harus bisa memahami perasaan gurunya. Jadi kalau misalnya siswanya lagi pada capek, lagi pada nggak mood, sebaiknya kita isi dulu sama ice breaking atau ngobrol-ngobrol singkat. Tapi sebagai siswa juga harus punya sadar diri kalau misalkan emang lagi materi penting ya harus mau nggak mau harus fokus gitu. Jadi dua-duanya harus saling mengerti. Oke, terima kasih. Itu saja buat pertanyaan dan interview hari ini, Den. Thank you juga. Thank you untuk ketersediaannya atas interview ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.